Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda Tuhan terambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemikir lama, pemikir Yunani kuno, Herakleitos. Dia menyebutkan bahwa segala hal itu berubah. Orang tidak akan pernah bisa melewati sungai yang sama di waktu yang berbeda, karena airnya sudah bergerak. Itulah kehidupan. Dia menyebutkan hanya ada satu hal yang tidak berubah di alam semesta ini, adalah perubahan itu sendiri. Berdasarkan pengamatan, itulah kehidupan, di mana semua itu berubah. Kita ketemu dengan orang yang sebelumnya dekat dengan kita, mungkin tidak ketemu di waktu yang lama, setahun atau mungkin beberapa bulan yang lalu. Tetapi percayalah, itu bukan orang yang sama yang sebelumnya kita kenal. Atau juga kalau kita ketemu dengan orang yang dekat dengan kita, yang terakhir ketemu itu sehari yang lalu, atau nggak nyampe ya sore yang kemarin atau pagi tadi, dan kita ketemu siang atau sore. Ingat, dia bukan orang yang sama yang kita temui di pagi hari tadi atau kemarin. Kenapa? Karena perubahan. Karena selama tidak bertemu dengan kita, mungkin dia sedang punya masalah yang baru dia temui 5 menit yang lalu. Atau dia punya pergumulan, atau tiba-tiba ada sesuatu berita buruk yang dia dengar 1 menit yang lalu. Bahkan orang yang kita jumpai 2 menit yang lalu bukan orang yang sama. Hanya perubahan yang tidak berubah di alam ini, termasuk kehidupan kita. Ada kalanya kita ada dalam situasi yang baik, ada waktunya kita terpuruk luar biasa. Orang Jawa menyebutkan hidup itu seperti cokro manggilingan. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, sedang-sedang saja, atau kemudian lagi ada di bawah. Dan kita merasa kadang-kadang kalau kita di atas kok cepet banget berlalu ya gitu. Tapi waktu kita ada di bawah kok rasanya kok ini cokro manggilingan, pas kita di bawah kok jadi parkir. Nggak gerak-gerak tuh, menderitanya lama banget gitu. Apakah itu memang secara kenyataan waktunya tetap atau sama, tetapi perasaan kita yang berbeda, atau waktunya memang berbeda gitu? Itu kehidupan. Perasaan kita berubah, perkenalan kita dengan orang berbeda-beda dan berubah, hati kita sendiri melihat situasi bisa berubah, keadaan hidup kita juga tidak berubah. Tapi kita gunakan, kalau menggunakan tadi cokro manggilingan, itu ada hal yang tidak berubah. Yang dia tetap tidak di atas, tidak di samping, tidak di bawah, dia tetap ada di situ. Itu apa? Porosnya. Porosnya, tengah itu. Tuhan ingin mengatakan kepada kita dalam bacaan kita, dunia bisa berubah, keadaanmu bisa berubah, kehidupanmu bisa
terguncang seperti pegunungan yang bergoyang dan hancur. Tetapi kasih setiaku tetap. Bukan karena kamu yang berubah, bukan karena kamu yang jadi baik sama aku, kata Tuhan kan. Tetapi kasihku tetap karena aku memang kasih. Cinta Tuhan tetap sama untuk kita dalam situasi apapun. Maka kita diingatkan lagi di kesempatan ini. Tuhan tidak berubah. Cintanya tetap buat kita. Di saat kita dalam situasi baik, di saat kita mengalami situasi yang buruk, di saat kita sedang begitu dekat sama Tuhan, atau saat kita ingin menjauh dan bosan dengan Tuhan, cintanya tetap sama. Tuhan mengasihi kita. Perjanjian perdamaiannya tetap untuk kita. Kiranya kita menyadari Tuhan adalah poros. Maka belajarlah dari pinggiran lingkaran cokro manggilingan itu untuk semakin dekat, lebih dekat bersama dengan Kristus. Maka perubahan kehidupan ini tidak kemudian menggoncangkan hidup kita, karena kita sedang bersama dengan porosnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kehidupan berubah. Orang yang kami jumpai bisa berbeda, walaupun orangnya sama. Tapi waktu bisa mengubah orang itu atau mengubah kami sehingga punya cara pandang di dalam membangun relasi. Kehidupan kami tidak selalu baik-baik saja. Ada masa-masa yang berat yang harus kami jalani. Ajari kami untuk menghayati Engkaulah Allah yang setia dan tetap sama bersama-sama dengan kami. Engkau seperti poros dalam gerak roda, dan mampukan kami untuk mendekatkan diri kepada poros itu, sehingga keadaan di dunia ini tidak membuat kami terombang-ambing, tetapi kami akan tetap stabil, karena kami bersama dengan Engkau yang tidak berubah, melewati semua kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu yang tetap dan setia mengasihi kami. Kami punya kesempatan untuk pulang kembali kepadamu di saat kami jauh dari Engkau. Kami punya kekuatan menghadapi masa-masa buruk hidup kami, karena Engkau dan cinta-Mu yang menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.